Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini kembali. Pada video kali ini, saya kembali akan menjelaskan tentang cara melakukan uji validitas, reliabilitas, dan juga normalitas, namun dengan data yang berbeda. Nah, jadi jika teman-teman ingin melihat kembali bagaimana caranya, teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja ke cara yang pertama. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu uji reliabilitas, validitas, dan juga normalitas, teman-teman bisa mencek video saya yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk data yang kedua, untuk uji reliabilitas, validitas, dan juga normalitas ini. Caranya tetap sama. Pada SPSS ini kita buka pada tabel data view. Kemudian kita lihat pada data kuesioner yang akan kita input. Nah, di sini juga ada 30 responden yang akan kita input datanya ke SPSS dengan cara kita akan paste semua data ini, namun hanya angka-angkanya saja, yaitu dari angka 3 ini sampai ke total skor yang paling bawah. Setelah itu kita copy paste. Bisa teman-teman menggunakan Ctrl C atau dengan menggunakan salin, atau dengan menggunakan klik 2 kemudian salin. Setelah itu kita kembali ke SPSS tadi. Kemudian kita klik sel yang paling atas. Kemudian kita klik Ctrl V. Nah, maka datanya sudah masuk dari Excel ke SPSS. Nah, dapat kita lihat judul dari tabel ini masih var 01, var 02 sampai var 06. Mungkin ini akan membuat kita menjadi bingung dalam penghitungan nantinya karena judulnya terlalu panjang. Nah, maka kita akan ubah judul dari tabel ini. Langsung saja kita pergi ke variable view. Kemudian pada kolom name ini kita klik. Setelah itu kita bisa mengklik Ctrl F yang ada di keyboard. Setelah itu akan muncul menu Find and Replace. Kita klik pada Replace. Setelah itu kita salin var 00 ini ke menu find ini. Nah, kita ingat di sini namanya itu var 00 bukan var O. Nanti teman-teman jangan salah mengetikkan var 00 menjadi var O, karena nanti hasilnya akan berbeda keluar, tidak sama dengan yang ada di tabel ini. Kemudian untuk replace with-nya di sini kita ganti dengan huruf X. Setelah itu kita replace all. Nah, dapat kita lihat nama pada tabelnya sudah berganti menjadi X1, X2 sampai X6. Nah, menu find and replace ini kita close saja. Nah, pada X6 ini adalah nilai total dari tabel tadi. Maka X6 ini akan kita ganti menjadi total. Baik, setelah itu kita kembali ke data view yang di awal. Nah, dapat kita lihat var 1 tadi sudah menjadi X1, X2 sampai seterusnya, dan juga di bagian akhir ini sudah berganti menjadi total. Kemudian untuk menghitung atau menguji validitas, sama seperti cara yang sebelumnya, kita kembali ke bar atas. Kita lihat di sini ada menu analyze, kita klik. Kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate, kita klik. Nah, akan muncul dua tabel seperti ini. Kemudian kita bisa
Ctrl A. Setelah itu data dari kolom ini atau variabel dari kolom ini kita pindahkan ke variabel yang ada di kanan dengan mengklik tanda panah ini. Kemudian di sini kita lihat ada correlation coefficients. Nah, di sini kita harus centang pada point personnya, dan juga di sini kita harus centang pada point to toilet, juga flag significant. Setelah itu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil dari output dari uji validitas yang telah kita lakukan. Ya, bisa kita cek di sini ada X1 sampai X5. Dan yang terakhir itu adalah totalnya. Nah, dapat kita lihat di sini ada angka titik 705. Berarti ini disebut dengan 0,705 untuk yang X1 pada person correlation-nya. Dan di sini untuk membandingkannya, kita akan membuka terlebih dahulu tabel R tadi dari koefisien korelasi sederhana. Nah, kita akan buka tabel. Di sini kita masih sama dengan tabel sebelumnya. Kita menggunakan 30 responden. Jadi kita cari angka 30. Dan juga kita menggunakan taraf signifikan 0,05. Sesuai dengan formula, DF sama dengan N dikurang 2. Berarti respondennya itu dikurang 2. Di angka 28 dan di signifikasi 0,05. Maka akan kita dapatkan angka 0,3610. Nah, kita ingat 0,3610 ini. Kemudian kita kembali ke SPSS tadi. Dapat kita lihat di sini bahwa nilainya itu 0,75 jika dibandingkan dengan 0,3610 tadi sudah pasti lebih besar 0,3610. Jadi dengan ini nilai R pada pernyataan 1 sudah bisa disebut valid. Kemudian kita cek nilai R pada X2 yaitu 0,79. Jika dibandingkan dengan 0,3610 tadi sudah tentu 0,3610 tadi lebih besar dari 0,79 ini. Tentunya poin X2 ini juga sudah bisa kita sebutkan valid. Kemudian untuk cara yang kedua, kita membandingkan nilai signifikannya yaitu pada point sig ini. Point sig ini harus lebih kecil dari 0,05. Maka datanya akan disebut valid jika nilainya lebih kecil dari 0,05. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama pada poin X1, pada signifikan X1 tersebut, kita lihat di sini yaitu 0,001. Jadi ini sudah lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita lihat pada X2, pada signifikan 2, tentunya juga lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat kita lihat pada signifikan lain, yaitu pada X3, juga lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,01, dan seterusnya. Maka data signifikannya bisa kita sebutkan valid. Nah, jika seluruh pernyataan dalam kuesioner ini sudah disebut valid, maka kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Tapi, jika pernyataan teman-teman ada yang masih tidak valid atau tidak memenuhi dua persyaratan tadi, maka teman-teman harus mengedit kuesionernya dan harus melakukan penyebaran ulang. Oke? Jadi di sini saya anggap kuesioner ini sudah valid. Kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Baik, untuk uji reliabilitas, kita langsung saja ke bar atas tadi, yaitu pada poin analyze ini, kita klik. Kemudian kita pilih scale. Kemudian reliability analysis. Setelah itu,
akan muncul kembali dua kolom seperti ini. Di sini kita akan pindahkan itemnya ke sebelah kanan. Namun item total ini tidak ikut ke kanan, jadi hanya 5 item saja yang akan kita pindahkan. Kita bisa membloknya terlebih dahulu sampai X5. Kemudian kita pindahkan dengan mengklik tanda panah ini. Kemudian kita pilih bagian statistik. Lalu kita centang pada kolom scale if item deleted ini. Setelah itu bisa kita klik continue. Kemudian pada model ini kita bisa pilih point alpha. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini juga sudah keluar output dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan. Kembali kita cek. Persyaratannya adalah suatu instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika nilai cron batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,7. Nah, di sini bisa kita lihat ada tulisan reliability statistic. Nah, di sini ada nilai cron match alpha-nya dan juga end of item. Yang mana keduanya ini akan kita bandingkan dengan persyaratan tadi. Dan juga end of item ini adalah 5 pernyataan yang telah kita uji. Jadi untuk 5 pernyataan ini nilai cron batch alpha-nya adalah 0,862. Sudah pasti lebih besar dari 0,7. Yang berarti kuesioner yang kita buat ini telah bisa dikatakan reliable. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji normalitas. Caranya mudah saja. Dari data ini kita beralih ke variable view. Nah, menu ini bisa kita close saja terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke variable view. Kemudian pada kolom type ini kita usahakan sudah berganti semuanya menjadi numerik. Kemudian kita lihat pada kolom measure ini, yang nominal ini kita ganti menjadi scale. Kemudian kita kembali ke bar atas pada menu analyze ini. Kemudian kita cari descriptive statistic. Kemudian kita klik explore. Nah, akan kembali muncul tabel seperti ini. Nah, di sini kita akan memindahkan X1 sampai X5 saja pada kolom yang ada di kanan dengan mengklik tanda panah ini. Independen skriptif harus 95%. Kemudian, kita klik continue. Setelah itu kita klik plot. Kemudian kita centang pada bagian faktor level. Dan juga kita centang pada bagian stem and leaf. Serta kita centang pada normality plot width test ini. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul kembali data seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah kolom yang disebut dengan test of normality, yaitu hasil dari uji normalitas kita tadi. Nah, yang perlu kita tes itu, yang perlu itu yaitu test of normality ini.
Kalau responden lebih besar dari 100, berarti datanya terdapat pada Kolmogorov Smirnov. Namun, jikalau responden lebih kecil dari 100, berarti kita fokusnya pada Sapirowicz. Kalau data kita lebih kecil dari 0,5, berarti data kita tidak normal dan perlu kita perbaiki ulang. Namun kalau data kita lebih besar dari 0,5, berarti data kita normal. Nah, data itu dapat kita temukan pada signifikan ini. Mungkin sampai di sini saja video pada kali ini, yaitu penjelasan kembali pada uji validitas, reliabilitas, dan juga normalitas pada part 2 ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.